Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan tugas pembuatan video untuk UAS untuk mata kuliah aspek hukum dalam bisnis kelompok D2. Perkenalkan, nama saya Rizky Priyananda. Saya Muhammad Fikir Ramadan. Saya Retno Widya Putri. Saya Olga Claudia Bella Arsita. Saya Laurin. Kami akan menjelaskan tata cara perizinan pendirian usaha UMKM melalui sistem OSS. Yuk simak video selengkapnya. Halo teman-teman, punya usaha itu memang menyenangkan, tapi jangan lupa usaha juga perlu izin dan legalitasnya, supaya nantinya kita bisa lebih dipercaya konsumen. Kita juga bisa ikut program dari pemerintah dan tentunya usaha kita nantinya bisa lebih berkembang. Nah, sekarang pemerintah sudah menyediakan sistem bernama OSS, yaitu Online Single Submission, yang mempermudah kita untuk mengurus izin usaha secara online dan cepat. Jadi nggak perlu lagi kita ke banyak instansi, cukup hanya lewat dengan satu pintu. Bagaimana caranya? Yuk kita bahas langkah-langkahnya. Langkah pertama sebelum mendaftar yaitu mempersiapkan dokumen. Pertama-tama mempersiapkan dokumen-dokumen penting seperti KTP atau NPWP. Kalau tidak punya PP bagaimana? Sebenarnya tetap bisa dilanjut, tapi tetap disarankan untuk tetap memiliki NPWP karena NPWP itu penting untuk mengurus perpajakan, legalitas, dan juga urusan administrasi lainnya. Setelah itu kamu perlu untuk mencatat data usahamu seperti nama usaha, bidang usaha, alamat usaha, jumlah tenaga kerja, dan juga jumlah modal. Kenapa jumlah modal itu penting? Karena ini untuk menentukan skala usahamu, apakah itu termasuk kategori mikro, kecil, atau menengah. Langkah berikutnya adalah membuat akun di situs resmi OSS, yaitu oss.go.id. Cukup hanya dengan daftar menggunakan KTP dan email aktif, lalu aktivasi saja. Setelah itu login dan kita sudah bisa terhubung ke perizinan usaha. Akun ini nantinya juga jadi gerbang kita atau jadi gerbang utama usaha kita untuk semua perizinan usaha selanjutnya. Mengisi data usaha. Di dalam OSS, kita perlu melengkapi data usaha mulai dari data pemilik, data perusahaan, hingga bidang usaha yang dipilih. Nah, bidang usaha ini harus sesuai dengan KBLI, yaitu Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Misalnya, usaha catering, toko online, jasa desain, atau bahkan produksi makanan. Selain itu, kita juga mengisi modal usaha, rencana kegiatan, alamat usaha, dan jumlah tenaga kerja. Tips penting, pilih KBLI yang paling sesuai dengan bisnis kita, karena ini akan berpengaruh pada izin tambahan yang mungkin dibutuhkan. Selanjutnya, mendapatkan NIB. Setelah data lengkap, sistem OSS akan menerbitkan NIB atau nomor induk berusaha. NIB punya fungsi yang sangat canggih. Selain sebagai identitas resmi usaha, NIB juga sekaligus berfungsi sebagai tanda daftar perusahaan, sebagai angka pengenal impor jika usaha ingin impor, dan juga sebagai akses kepabean kalau usaha berorientasi ekspor. Jadi bisa dibilang dengan NIB, usaha kita sudah sah dan diakui secara hukum. Yang kelima ada izin usaha dan izin lokasi. Setelah NIB keluar, OSS juga akan otomatis mengeluarkan izin usaha dan izin lokasi. Untuk UMKM yang berisiko rendah, cukup NIB saja, usaha sudah bisa dibuka. Tapi kalau usaha kita termasuk ke risiko menengah atau tinggi, biasanya dibutuhkan sertifikat standar atau izin tambahan, misalnya izin kesehatan, izin lingkungan, dan izin keamanan produk tertentu. Lalu yang keenam, ada teknis tambahan. Selain izin dasar, beberapa usaha juga mengurus izin teknis tambahan. Kalau bergerak di bidang makanan, minuman, atau kosmetik, harus ada izin dari BPOM. Untuk produk pangan, ada juga kewajiban sertifikat halal, sesuai dengan aturan produk halal. Lalu untuk usaha yang berdampak pada lingkungan, maka harus memiliki izin UKL, UPL, atau AMDAL. Sedangkan bagi usaha rumahan yang memproduksi makanan, perlu mengurus PIRT atau izin produk industri rumah tangga. Semua ini tergantung pada izin usaha kita. Jadi pastikan mengecek persyaratan sesuai dengan bidang masing-masing. Selanjutnya, registrasi pajak UMKM. Tahap berikutnya adalah registrasi pajak. Pastikan usaha sudah memiliki NPWP pribadi atau NPWP usaha. Bagi UMKM dengan omset hingga 4,8 miliar per tahun bisa menggunakan tarif pajak final hanya 0,5% dari omset.
Ini sangat meringankan dan tentu saja membuat usaha kita semakin tertib administrasi. Nah, setelah semua langkah tadi sudah dilalui, sekarang usahamu resmi dan legal secara hukum. Kamu sudah punya nomor induk berusaha, izin usaha, dan juga dokumen tambahan lainnya yang sesuai dengan jenis bisnismu. Dengan legalitas yang lengkap, kamu memiliki banyak keuntungan loh. Yang pertama, kamu bisa akses ke kredit usaha rakyat. Kedua, kamu juga bisa ikut pendampingan dan pelatihan dari pemerintah. Yang paling penting adalah meningkatkan kepercayaan konsumen dan juga mitra bisnis. Jadi, legalitas itu bukan soal formalitas, tapi juga fondasi yang kuat untuk usaha yang siap berkembang. Nah, itu dia tata cara perizinan usaha UMKM melalui OSS. Mudah kan? Semuanya bisa dilakukan secara online, cepat, dan transparan. Ingat, usaha yang legal punya peluang lebih besar untuk berkembang dan bersaing. Jadi yuk segera urus izin usaha Anda dan wujudkan mimpi menjadi pengusaha sukses yang berdaya saing tinggi. Oke. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.